Balik lagi bersama gue Yohanes Edo di channel Yo Property. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting di rumah nih, yaitu jenis-jenis fondasi rumah dan kelebihan serta kekurangannya. Untuk itu, let's check it out. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang atap rumah, atap kanopi, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung aja cek di YouTube saya. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis fondasi rumah, karena fondasi rumah adalah bagian yang sangat penting dalam pembangunan suatu rumah. Nah, fondasi itu dibutuhkan agar rumah berdiri kokoh, stabil, dan juga bertahan lama. Dan juga tidak mudah terpengaruh oleh faktor alam seperti gempa dan juga banjir. Mengingat perannya sangat penting ini, fondasi rumah tidak boleh dibangun secara sembarangan, karena berkaitan dengan keselamatan penghuninya. Supaya tidak salah memilih jenis fondasi rumah, yuk kita simak bersama-sama jenis fondasi rumah yang umum digunakan di Indonesia. Oke, yang pertama adalah jenis fondasi dangkal. Ya, jenis pertama ini adalah fondasi dangkal yang umumnya dibuat pada kedalaman tanah yang rendah. Namanya juga dangkal ya, jadi kedalamannya rendah, yaitu tidak lebih dari 3 meter. Fondasi ini bisa diterapkan di wilayah yang kondisi permukaan tanahnya keras atau stabil untuk mendukung struktur bangunan yang tidak terlalu berat dan juga tinggi. Maksudnya apa nih? Oke, ada beberapa jenis tanah. Ada tanah yang memang sudah keras atau biasa di daerah pemukiman yang sudah padat. Ada juga pemukiman yang dulunya itu bekas sawah. Nah, kalau mereka yang tinggal di bekas sawah biasanya memerlukan fondasi dalam. Salah satu jenis fondasi dangkal yang paling banyak digunakan adalah fondasi rumah batu kali. Fondasi batu kali merupakan salah satu jenis fondasi dangkal yang populer digunakan di Indonesia. Proses pembuatan fondasi batu kali juga sangat sederhana. Anda hanya menumpukan batu kali di sisi bangunan, kemudian menempelkan menggunakan semen. Kelebihannya adalah karena prosesnya simple dan tidak banyak menggunakan bahan material yang rumit, harga pembuatan fondasi batu kali ini terbilang sangat murah. Selain itu, fondasi jenis ini juga dikenal awet dan tidak mudah rusak karena banjir ataupun gempa. Kekurangannya adalah bahan batu kali ini ternyata tidak mudah ditemui loh, terutama di daerah-daerah pelosok yang dataran rendah. Selain itu, jenis fondasi batu kali ini tidak cocok untuk membangun rumah bertingkat. Oleh karena itu, jenis fondasi batu kali ini biasa digunakan untuk rumah satu lantai. Fondasi telapak merupakan jenis fondasi tapak yang dibuat dari beton bertulang dengan dasarnya berbentuk persegi 4 atau persegi panjang. Kelebihannya memiliki proses pembuatan yang lebih cepat. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan fondasi ini tidak perlu menggali tanah terlalu dalam. Selain itu, bahan baku yang digunakan untuk membangun fondasi ini juga tidak terlalu mahal. Nah, kekurangan fondasi ini adalah tidak semua tukang bangunan memahami proses pembuatan fondasi telapak ini. Dan juga fondasi ini sebetulnya tidak cocok untuk semua lahan. Nah, kalian harus mengukur dulu seperti apa jenis tanah yang mau kalian bangun dan juga berapa kekuatan dan beban yang ditanggung oleh tanah di fondasi telapak ini. Jenis fondasi dalam. Nah, fondasi dalam diterapkan pada permukaan tanah dengan kedalaman tertentu. Daya dukung dasar fondasi dipengaruhi oleh beban struktural dan kondisi permukaan tanah. Fondasi dalam biasanya dipasang pada kedalaman lebih dari 3 meter di bawah permukaan tanah. Berikutnya adalah fondasi rumah ceker ayam. Fondasi rumah ceker ayam merupakan salah satu fondasi yang terpopuler yang digunakan di Indonesia. Sesuai namanya, fondasi ini memang menyerupai bentuk cakar ayam. Bentuk tersebut dibuat dari besi beton yang ditanam di dalam tanah yang kuat. Jenis fondasi ini sangat cocok digunakan pada rumah berlantai 1-2. Kelebihan fondasi jenis ini memiliki keunggulan struktural yang kokoh, sedangkan kekurangan dari fondasi ceker ayam adalah harga pembuatannya yang bisa dibilang lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Makanya banyak digunakan untuk rumah 2 lantai. Nah, hal ini dikarenakan peralatan dan proses pembuatannya lebih rumit dibandingkan dengan hanya menggunakan batu kali. Bor pile merupakan jenis fondasi yang menggunakan beton bertulang yang dimasukkan ke dalam lubang bor. Fondasi ini sangat cocok digunakan untuk bangunan bertingkat karena memiliki kekuatan yang cukup baik. Untuk kelebihannya adalah harganya cukup efisien dibandingkan dengan fondasi dalam lainnya.
Kekurangannya adalah karena itu harus mempunyai alat untuk melakukan pengeboran. Nah, tapi bisa juga diakali dengan cara memborongkan ke kontraktor atau juga ke orang dengan jasa pengeboran. Bor pel itu biasanya lebih mahal karena mesinnya itu lebih kompleks, sehingga harganya menjadi lebih mahal. Selain itu, proses pembuatan fondasi juga harus hati-hati ya, karena jika salah, fondasi ini akan mudah keropos. Stress pile adalah salah satu jenis fondasi infrastruktur yang dibuat tanpa adanya bantuan mesin kompleks. Dengan kata lain, tanah galian untuk menanam dasar bangunan ini sebagian besar merupakan hasil kerja manual dari tenaga menggunakan bor. Nah, jadi dia biasanya menggunakan bor bentuknya seperti X dan diputar bersamaan beberapa orang dan nanti dinaikkan. Nah, walaupun di modern ini banyak juga yang sudah menggunakan mesin, terutama jika kedalamannya sudah cukup dalam. Nah, pada umumnya pal tersebut digunakan pada konstruksi bangunan untuk 2-3 lantai. Beberapa contoh adalah rumah tinggal, rumah toko atau ruko, dan juga gedung kantor. Diketahui karakteristik fondasi ini bisa menembus hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Nah, kelebihannya adalah berkat cairan beton yang padat, fondasi ini terbilang cukup kokoh. Yang kedua adalah minim terjadi keretakan tanah pada saat pengeboran pada pembangunan fondasi. Yang ketiga, biaya yang dihabiskan bisa dibilang tidak terlalu mahal. Yang keempat adalah proses pengerjaan pel yang bisa dibilang cukup singkat. Kekurangannya adalah fondasi ini mempunyai batas maksimum. Biasanya batas maksimum adalah 10-12 meter saja, tidak bisa lebih dari itu. Yang kedua adalah diameter dari pilar yang jadi bagian dalam fondasi ini maksimal berukur 30 cm. Yang ketiga adalah ada kemungkinan keropos jika komposisi cairan beton yang dibuat tidak sesuai. Kenapa? Bayangkan kalian sudah bor dalam, kalau cairannya tidak teraduk dengan benar, pada saat masuk posisinya tidak rata. Pasti banyak pertanyaan dari kalian. Apa sih perbedaan stress pile dan juga bor pile? Fondasi stress pile adalah opsi yang tepat jika ada keterbatasan budget saat membangun suatu proyek. Namun, sudah pasti butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan teknik bor pile. Tetapi jangan khawatir, jika dilihat dari segi kualitas, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Mereka sama-sama mampu membangun dasar bangunan yang kokoh dan minim retak jika sesuai prosedur. Kesimpulannya, fondasi mana yang cocok digunakan? Yang pertama, sebaiknya kalian konsultasikan dengan orang yang mengerti secara teknis. Kalian bisa kontak atau mencari kontraktor kepercayaan Anda. Tapi secara teori sebetulnya, untuk fondasi 1 lantai, itu kalian cukup menggunakan fondasi batu kali. 2 lantai, kalian bisa menggunakan ceker ayam. Untuk 2-3 lantai, biasanya menggunakan stress pile. Untuk lebih dari 3 lantai, saya menyarankan kalian menggunakan bor pile. Tapi ada beberapa syarat, tapi mungkin kalau gue jelaskan di sini sangat-sangat panjang dan kalian akan mungkin ngantuk. Terutama adalah berapa beban yang ditahan oleh struktur tersebut. Tentu saja kalian perlu mengetes kekuatan tanah, berapa kedalamannya dan berapa kekuatannya dari lapisan tanah tersebut. Tapi untuk 1 lantai biasanya cukup aman ya, kecuali tanah kalian itu bekas rawa, bekas kolam, dan juga bekas sawah. Itu ada treatment khususnya. Menurut gue, ini sangat penting untuk kalian pelajari. Terutama adalah berapa lantai yang ingin kalian bangun. Nah, sekarang kan lagi ngetren nih, rumah bertumbuh kan? Nah, sebelum kalian ingin bikin rumah bertumbuh, kalian harus proyeksi ke depannya. Kalian akan bikin berapa lantai? Daripada kalian harus bongkar-bongkar, misalnya kalian bikin fondasi 1 lantai. Mau jadi kedua, kalian harus bongkar lagi, kan sayang kan? Kerja 2 kali, biaya 2 kali. Lebih baik kalian dari awal bikin struktur yang kuat untuk 2 lantai, dengan kolom dan balok yang kuat 2 lantai. Sehingga kalau kalian ingin naikkan ke atas, tinggal lanjutkan saja, tanpa harus membongkar struktur bawah. Oke, segitu aja. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Yo Property. Kalau kalian ada bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa tanya saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!